Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perihal wanita dalam Islam, kita sudah masuk bagian 2, yaitu tentang permasalahan qada puasa dan untuk berbagai kitab yang sudah dirujuk. Ala hadihin niyah lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan membahas tentang salah satunya yang pertama adalah puasa yang diqada sebab haid dan nifas. Nah, puasa di sini adalah puasa wajib atau yang terjadi pada bulan Ramadan. Maka sebenarnya apabila kita haid atau nifas terjadinya pada bulan Ramadan, semua puasa yang wajib ditinggalkan harus diqada. Termasuk puasa yang wajib dilakukan saat darah berhenti dan masih dihukumi haid ataupun nifas. Nah, hal ini nanti biasanya terjadi pada wanita yang haidnya atau nifasnya terputus-putus. Jadi kalau haidnya itu, jadi kita sudah bahas di bagian pertama, biasanya darah wanita yang terputus-putus itu kan tidak sampai lama berhari-hari. Tetapi di sini kasusnya ada wanita yang haid atau nifasnya terputus-putus sampai berhari-hari. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam menghukumi masa tidak keluar darah pada saat haid atau nifas yang tidak melebihi batas maksimalnya. Jadi kalau haid batas maksimalnya 15 hari, kalau nifas batas maksimalnya 60 hari. Nah, sementara keluarnya haid atau nifas secara terputus-putus atau kadang keluar darah, kadang tidak, yang sampai berhari-hari, nah ada dua pendapat. Sebagian ulama atau kaul yang kuat menghukumi bahwa itu masih haid. Tapi sebagian ulama yang lain menghukumi itu suci. Nah, kita di sini akan ambil kaul yang kuat sebagai kehati-hatian atau ikhtiyat. Sehingga puasa yang lakukan, kalau yang kaul talfik ini yang menghukumi suci, berbeda dengan kaul yang kuat, yang sangat ikhtiyat, sangat hati-hati. Kalau kaul talfik ini, puasa yang ia lakukan pada saat tidak keluar darah dihukumi sah bila mengikuti kaul talfik ini atau tidak wajib diqada. Nah, untuk lebih gamblangnya lagi, kita akan contohkan satu persatu untuk lebih jelasnya lagi. Di sini diambil contoh kasus dalam kitab Uyunul Masail Lin-Nisa. Misalnya awal Ramadan mulai keluar haid sampai 2 hari. Jadi Ramadan pertama, Ramadan kedua keluar haid 2 hari. Kemudian berhenti selama 3 hari. Berarti Ramadan ketiga, keempat, kelima darah berhenti. Nah, pasti kan kalau berhenti biasanya kita mandi. Dan saat itu ia melakukan puasa tuh di hari ketiga, keempat, dan kelima. Akan tetapi ternyata setelah tadi berhenti darahnya keluar lagi selama 5 hari. Berarti di hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 darah berhenti lagi. Baru setelah itu suci sampai habisnya bulan Ramadan. Nah, maka bagaimana? Maka puasa yang harus diqada menurut kaul yang kuat adalah 10 hari dari awal Ramadan. Jadi yang tadi berhenti selama 3 hari lalu dia puasa, menurut kaul yang lebih kuat itu dia masih dihukumi sedang haid. Dan termasuk tadi yang 3 hari saat tidak keluar darah tadi yang dijelaskan, sehingga puasa yang dilakukan dihukumi tidak sah. Maka puasa yang harus diqada adalah
yang 10 hari tadi. Jadi yang keluar darah dari hari pertama, dari hari awal atau pertama sampai kedua, terus ketiga, keempat, kelima, sampai dengan hari ke-10 tadi. Nah, selanjutnya adalah kasus nifas. Contohnya misalnya ini nifas yang terputus-putus atau seperti tadi haid yang terputus-putus. Sebenarnya jarang wanita yang seperti ini, tapi ada juga wanita yang kasusnya terputus sampai berhari-hari. Nah, contohnya misalnya kasus nifas. Awal Ramadan mulai keluar darah nifas sampai 12 hari. Kemudian berhenti selama 10 hari. Jadi 12 hari tadi nifas, lalu hari ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 itu berhenti. Otomatis kita mandi. Nah, mandi karena kita tidak tahu kalau itu bakal keluar lagi. Ternyata di hari ketika darah berhenti itu selama 10 hari, dia melakukan puasa dan ternyata dia keluar lagi selama 5 hari. Jadi hari 23, 24, 25, 26, 27. Nah, itu dia keluar lagi. Maka bagaimana keseluruhan hari yang tadi 27 hari, 12 tambah 10 tambah 5 sama dengan 27 hari, puasanya harus diqodho. Termasuk 10 hari saat ia melakukan puasa, karena puasa tersebut dihukumi tidak sah, mengingat sebetulnya ia masih dalam keadaan nifas. Jadi ini adalah kaul yang lebih kuat. Kalau kita mengikuti kaul yang lebih kuat, kita ikhtiyat, maka kita qodho puasa selama 27 hari. Nah, bagaimana nanti kalau hukum sholat bagi wanita haid? Sebenarnya sholat bagi wanita haid itu tidak ada. Jadi wanita haid itu tidak boleh sholat. Nah, kita bahas dulu. Dalam istilah fikih, haid dan nifas adalah termasuk mani'us sholah atau sesuatu yang mencegah dilakukannya sholat. Jadi otomatis kalau dia sedang haid atau sedang nifas, maka kewajiban sholatnya gugur. Nah, sholat yang ditinggalkan juga selama masa haid atau nifas hukumnya haram untuk diqodho pada dasarnya. Namun demikian bukan berarti ia bebas total dari beban qodho sholat. Jadi bagaimana nanti saat datang dan berhentinya haid, apakah nanti di waktu sholat atau tidak, nanti kita bahas. Nah, dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan bahwa sholat yang harus diqodho adalah sholat yang belum sempat dikerjakan saat datangnya mani atau penghalang. Saat datangnya belum sempat dikerjakan saat datangnya mani atau penghalang, tidak dengan sholat yang sebelum atau sesudahnya, meskipun sholat tersebut bisa dijamak. Itu kalau menurut kitab Sulamut Taufik. Nah, kemudian masalah hilangnya mani atau penghalang juga tidak terlepas dari kemungkinan adanya sholat yang harus diqodho, yaitu jika hilangnya penghalang masih berada dalam waktu sholat yang minimal masih muat digunakan untuk takbiratul ihram atau mengucapkan lafaz Allahu Akbar, dan sholat tersebut tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktunya. Apabila masih mungkin, contoh kasus dalam Uyunul Masail Nisa. Contohnya misalnya keluar haid pada pukul 2 siang, sementara ia belum sholat zuhur. Nah, otomatis jam 2 siang itu kan sudah masuk waktu zuhur, tapi dia belum sholat zuhur. 2 hari kemudian haid berhenti saat waktu asar tinggal setengah menit menjelang maghrib. Jadi setengah menit itu kurang lebih 30 detik. Nah, maka bagaimana? Sholat yang harus diqodho adalah sholat zuhur saat datangnya haid. Jadi sholat zuhur yang tadi yang di awal kita belum sempat sholat zuhur, keburu datang haid, sedangkan itu waktunya cukup untuk melaksanakan sholat, maka kita harus qodho setelah kita nanti haidnya selesai dan setelah kita sudah kembali suci. Nah, sebab apa? Sebab datangnya haid telah melewati waktu yang cukup untuk melakukan sholat. Juga sholat asar
saat berhentinya darah serta zuhur sebelumnya, karena kedua sholat itu bisa dijamak, dan saat berhentinya haid masih ada waktu yang cukup untuk digunakan takbiratul ihram. Nah, kenapa berbeda dengan datang? Tadi kalau datang kan zuhur doang, tapi asar enggak, padahal dia bisa dijamak. Karena merujuk tadi kitab Sulamut Taufik mengatakan bahwa kalau sebab datangnya penghalang itu, maka gugurlah kewajiban sholat tadi. Karena jam 2 siang, karena zuhur belum dikerjakan, padahal sudah masuk waktu sholat dan cukup untuk melaksanakan sholat, maka dia qada zuhur. Kenapa asar tidak dikodo? Karena sudah masuk waktu haid dia, atau sudah datang penghalang sholat. Tetapi bedanya kalau saat berhentinya darah, padahal dia masih ada setengah menit menjelang maghrib, atau mungkin itu waktu yang tidak dimungkinkan untuk melaksanakan sholat secara sempurna, tapi masih cukup digunakan untuk takbiratul ihram. Di sini ikhtiyat, karena biasanya seorang wanita yang wanita yang haid, dia tidak selalu mengecek setiap saat berhentinya darah haid itu. Jadi dikhawatirkan darah itu sudah berhenti mungkin di waktu zuhur tadi. Nah, maka sholat yang harus dikodo adalah asar dengan zuhur. Jadi dia masih bisa digunakan untuk takbiratul ihram asar tadi, tapi masuk juga ke zuhur karena ikhtiyat. Nah, yang kasus kedua di sini misalnya keluar haid pada pukul 9 malam, sementara ia belum sholat isya. Nah, padahal 9 malam itu jam 9 malam sudah masuk waktu isya dan cukup untuk melaksanakan sholat isya, tapi dia belum sempat sholat isya, entah karena pekerjaan atau karena pengajian atau karena hal-hal yang lainnya. Nah, 5 hari kemudian haidnya berhenti pada waktu subuh. Maka bagaimana? Sholat yang harus dikodo adalah sholat isya saat datangnya haid saja. Nah, kenapa isya kan bisa dijama dengan maghrib? Karena maghrib tadi sudah dilaksanakan pada hakikatnya. Dan datangnya penghalang itu ketika masuk waktu isya dan masih cukup untuk melaksanakan sholat isya, tapi dia belum sholat isya, maka dia harus mengkodo sholat isya. Sedangkan sholat subuh saat darah berhenti dilakukan secara atau adaan saat itu juga, bila waktunya cukup untuk digunakan bersuci, mandi, wudu, serta sholat pada waktunya. Nah, yang terakhir, misalnya haid 1 menit setelah masuk waktu asar. Sepekan kemudian haidnya berhenti pada pukul 9 pagi. Nah, 9 pagi kan ini waktu duha, jadi tidak ada sholat wajib di situ. Maka bagaimana? Tidak ada sholat yang harus dikodo. Sebab apa? Sebab saat datangnya haid, meskipun telah masuk waktu asar, namun belum melewati waktu yang cukup digunakan untuk sholat. Berbeda seperti berhentinya darah. Jadi kalau ini datangnya darah, jadi belum sampai sholat, tapi waktunya hanya 1 menit dan tidak cukup untuk digunakan untuk sholat, maka dia tidak ada kodo. Sementara bagaimana? Karena dia berhentinya pukul jam 9 pagi atau di waktu duha, maka dia tidak ada kodo karena saat berhentinya haid terjadi di luar waktu sholat. Nah, demikian. Terima kasih atas perhatiannya, dan pesan yang sangat penting adalah kita harus benar-benar mengecek dan memperhatikan waktu haid dan juga nifas. Dan juga saat datang atau saat berhentinya darah, wanita harus telaten mengecek. Nah, kurangnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.